Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik tentang manajemen operasional, di mana dengan judul jurnal Green Supply Chain Practice and Sustainable Performance of Mining Firms, Evidence from a Developing Country. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aurelia Rahmawati dengan akhir NIM 115. Kedua ada Muhammad Sahrul Ramdhani dengan akhir NIM 116. Ketiga ada Yani Fitriani dengan akhir NIM 117. Dan yang terakhir keempat ada Destiny Srina dengan akhir NIM 119. Baik, untuk pembahasan pertama akan dipaparkan oleh Saudari Aurelia Rahmawati. Baik, yang pertama ada gap atau fenomena. Otoritas Pendapatan Ghana pada tahun 2019 melaporkan penurunan pendapatan pertambangan pada 2017 sampai 2018. Penurunan pendapatan disebabkan ketidakmampuan manajemen perusahaan pertambangan untuk memasukkan praktik rantai pasokan yang berkelanjutan. Meskipun penelitian telah melaporkan bahwa pertambangan secara umum tidak berkelanjut dalam jangka panjang. Raut et al., Silva et al., Ankaya dan Zezen, Rashid et al. Sebaliknya, telah disarankan bahwa ketika perusahaan pertambangan memasukkan praktik rantai pasokan hijau dalam kegiatan pertambangan mereka cenderung mengalami kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat penerapan pernyataan ini pada perusahaan pertambangan di Ghana. Berikutnya ada tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui apakah kemitraan pasokan strategis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua, untuk mengetahui apakah praktik-praktik akhir kehidupan secara positif mempengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan pertunjukan. Ketiga, untuk mengetahui apakah pengelolaan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah praktik eko-inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikutnya kajian teori. Teori modernisasi ekologi. Teori modernisasi ekologi didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan harus mengambil upaya terkoordinasi untuk mereformasi praktik bisnis mereka untuk memastikan pelestarian dan perlindungan lingkungan. Menurut Massa dan Anderson, teori ini percaya dapat dicapai hanya ketika perusahaan menggunakan mesin yang memperkenalkan masalah ekologis sebagai bagian dari upaya dalam memperoleh, mengubah, dan mendapatkan output mereka kepada pelanggan dan pengguna mereka. Menurut Massa dan Anderson, akan memastikan pelestarian lingkungan dan dengan demikian berkontribusi pada kinerja lingkungan. Menurut Fernando dan Wah, mengandaikan bahwa ketika perusahaan terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari rantai pasokan mereka, manfaat yang beragam mempengaruhi ekonomi, sosial, serta kesejahteraan lingkungan mereka. Sebaliknya, kegagalan perusahaan untuk memastikan praktik-praktik semacam itu dalam aktivitas rantai pasokan mereka ternyata menyebabkan kerugian bagi masyarakat dengan melepaskan zat-zat berbahaya ke lingkungan. Sejumlah besar uang dihabiskan untuk membersihkan zat-zat tersebut dari lingkungan yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan proyek-proyek lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Studi telah mengidentifikasi beberapa praktik manajemen rantai pasokan yang dianggap ramah lingkungan. Sebagai contoh, menurut Lucy, Serpong, dan kawan-kawan tahun 2016 menunjukkan bahwa praktik seperti teknologi dan sistem informasi hijau, kemitraan pemasok strategis, operasi dan integrasi logistik, manajemen lingkungan internal, praktik eko-inovasi, dan praktik akhir masa pakai dianggap hijau. Studi juga telah menetapkan bahwa ketika perusahaan pertambangan terlibat dalam praktik seperti yang dikemukakan dalam studi tentang Kusi Serpong dan kawan-kawan tahun 2016, kinerja dapat dipertahankan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi saat ini melangkah lebih jauh untuk menentukan praktik manajemen rantai pasokan ramah lingkungan, mana yang harus didorong bagi perusahaan pertambangan untuk mempertahankan kinerja mereka secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Menggambar pada teori modernisasi ekologi, menurut Huber tahun 1982, diantisipasi bahwa ketika perusahaan melambangkan praktik yang dianggap ramah lingkungan dalam kegiatan manajemen rantai pasokan mereka, kinerja perusahaan tersebut dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Menurut Owusu dan kawan-kawan, tahun 2021 juga melaporkan temuan serupa tentang hubungan antara pengelolaan lingkungan dan kinerja berkelanjutan. Namun, Sepupu dan kawan-kawan tahun 2019, Denade dan kawan-kawan tahun 2019 dalam studi mereka tidak dapat membangun hubungan antara praktik ekoinovasi dan kinerja berkelanjutan. Cukup sebaliknya dilaporkan dalam studi Parjana dan kawan-kawan tahun 2019 bahwa praktik ekoinovatif telah mempengaruhi kinerja berkelanjutan dari perusahaan yang terlibat dalamnya. Berdasarkan temuan-temuan ini, harus membuat asumsi-asumsi berikut. Berikut adalah kerangka konseptual dengan hipotesis H1, kemitraan pasokan strategis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua, praktik-praktik akhir kehidupan secara positif mempengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan. H3, pengelolaan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keempat, praktik eko-inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya ada jurnal nasional. Pertama, judul jurnalnya Pengaruh Green Supply Chain Management terhadap kinerja lingkungan organisasi. Studi kasus The Body Shop di Kota Bandung. Penulis Saskia Andini Nugraha, Rati Hendayani, ST, MM, PhD. A Proceeding of Management, Vol. 7, nomor 2, Agustus 2020, page 2288. Persamaannya, pada kedua jurnal ini yaitu berfokus pada pembahasan mengenai praktik green supply chain management pada suatu perusahaan. Perbedaannya dari kedua jurnal ini terletak pada metodologi penelitiannya, di mana pada jurnal utama menggunakan desain studi eksplanatori untuk mengumpulkan data primer dari 200 responden, sedangkan jurnal pembanding menggunakan penelitian kuantitatif karena peneliti menggunakan angka-angka yang diperoleh dari perhitungan interval melalui kuesioner. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh green supply chain management terhadap kinerja lingkungan organisasi, dapat diambil kesimpulan bahwa green supply chain management berpengaruh signifikan terhadap environmental performance The Body Shop di Kota Bandung. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jurnal pembanding, yaitu jurnal nasional yang kedua, dengan judul Aplikasi Manajemen Rantai Pasok Hijau pada Industri Kelapa Sawit, dengan penulis Rizky Kramanandita, Politeknik STMI Jakarta, dengan nama jurnal Ilmiah Teknologi Industri tahun 2019. Persamaan dari kedua jurnal ini yaitu dari jurnal utama dan pembanding, keduanya sama-sama tentang studi praktik rantai pasokan hijau. Lalu perbedaannya, pada jurnal utama analisis data yang digunakan atau yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, terutama tanggapan yang diterima, dianalisis, dan kuesioner yang belum diisi dikeluarkan jika ditemukan tidak membahas masalah yang ingin dianalisis oleh penelitian. Selanjutnya, kuesioner diberi kode dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak SPSS untuk memeriksa nilai yang hilang. Sedangkan pada jurnal pembanding, penelitian ini menggunakan 3 alat untuk mendapatkan data, yaitu kajian literatur, kunjungan lapangan, dan wawancara. Lalu kesimpulannya, konsep rantai pasok merujuk pada sistem pengelolaan kegiatan dan fasilitas yang diawali dengan pembelian bahan baku, memproduksi barang, dan mendistribusikan produk kepada pelanggan. Semua vendor dan produsen, penyedia layanan, distributor, gudang, dan pengecer dihubungkan dalam satu kesatuan. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan secara bersamaan untuk mencapai persyaratan layanan. Pembangunan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan telah menjadi perhatian dari banyak pihak sehingga muncul konsep baru yang disebut Green Supply Chain atau GSC. Baik, lalu yang kedua
Di sini ada jurnal pembanding, yaitu jurnal internasionalnya. Di sini jurnal internasional yang pertama dengan judul Confirmation of Measurement Model for Green Supply Chain Management Practice Implementation dengan nama penulis Qiang Hua Zhu, Joseph Sarkis, Ki Hyung Lai pada tahun 2008. Persamaan pada kedua jurnal ini yaitu kedua-duanya sama-sama membahas tentang penerapan praktik manajemen rantai pasokan hijau. Lalu perbedaannya pada jurnal utama membahas tentang perusahaan pertambangan yang melakukan banyak kegiatan seperti penambangan permukaan, penggalian lubang yang dalam, penggunaan merkuri dan mineral limbah lainnya yang mengancam kelestarian lingkungan. Sedangkan pada jurnal pembanding membahas bagaimana menyelidiki secara empiris, konstruksi, dan skala untuk mengevaluasi implementasi praktik manajemen rantai pasokan hijau. Lalu kesimpulannya, studi ini menyajikan praktisi dengan skala pengukuran 21 item untuk mengevaluasi aspek yang berbeda dari implementasi praktik GSCM mereka. Hasil empiris menunjukkan bahwa semua 21 item pengukuran adalah atribut penting dari 5 faktor yang mendasari pelaksanaan praktik GSCM. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena sulitnya survei acak di Cina, data kami diperoleh dari pengambilan sampel yang mudah diikuti dengan survei acak. Metodologi survei model campuran ini, meskipun diuji bias, masih membatasi kemurnian data. Kedua, kami mengukur penerapan praktik SCM daripada hasil kinerja yang dihasilkan. Ketiga, pertimbangan yang lebih komprehensif dari skala praktik terkait SCM lainnya dapat dimasukkan. Lalu yang jurnal internasional keduanya dengan judul The Correlates of Developing Green Supply Chain Management Practice Firms Level Analysis in Malaysia. Nama penulis Tulus Suryanto, Muhammad Hasib, Nira Haryati Hartani dengan tahun 2018. Persamaan pada kedua jurnal ini yaitu di mana sama-sama menguji tingkat hubungan antara penerapan praktik manajemen rantai pasokan perusahaan dengan konsep lingkungan. Lalu perbedaannya pada kedua jurnal ini yaitu pada jurnal pertama membahas tentang bagaimana dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap masyarakat semakin meningkat. Seruan bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan praktik pengelolaan yang dianggap ramah lingkungan. Dengan menggunakan teori modernisasi ekologi, sedangkan pada jurnal kedua membahas tentang lingkungan bisnis yang selalu berubah, di mana organisasi selalu dituntut untuk melakukan modifikasi secara internal dan eksternal untuk bersaing secara global dengan menguji antara dua indikator dukungan manajemen dan pembelajaran organisasi mereka dengan konsep lingkungan manajemen rantai pasokan hijau. Lalu kesimpulannya di atas, semua bisnis lingkungan persaingan yang terus berubah, organisasi selalu dituntut untuk melakukan modifikasi secara internal dan eksternal untuk bersaing secara global dengan sukses ke pasar. Manajemen rantai pasokan adalah sumber utama bagi perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang unggul. Temuan kami dari penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel dan hubungan variabel ini membantu untuk menyelidiki peluang masa depan. Aspek masa depan mungkin lebih membatasi dalam pengambilan sampel dan analisis longitudinal akan lebih efisien untuk agenda pengelolaan ini. Dalam penelitian ini, peneliti menyebutkan beberapa kontrol untuk mendukung model studi yang menghubungkan faktor-faktor penentu tingkat dukungan perusahaan untuk praktik yang bermanfaat dari praktik manajemen rantai pasokan hijau. Digunakan oleh industri akhirnya, penelitian ini menemukan hubungan tekanan dan peran mereka dalam hasil praktik GSCM dan lebih diperhatikan sebagai faktor moderasi adalah pertanyaan terbuka untuk penelitian masa depan.
Baik, lalu selanjutnya ada metode penelitiannya, di mana yang pertama ada metode dan desain penelitian. Desain dalam penelitian ini menggunakan desain studi penjelasan untuk dapat menjelaskan sifat hubungan antara praktik manajemen rantai pasokan hijau dan kinerja berkelanjutan. Lalu ada populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini diambil dari kantor perusahaan dari beberapa perusahaan pertambangan, sedangkan sampel yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 102 perusahaan pertambangan yang dipilih untuk penelitian ini. Perusahaan pertambangan tersebut dikelompokkan menjadi perusahaan pertambangan skala besar sebanyak 60, perusahaan pertambangan skala menengah sebanyak 30, dan perusahaan pertambangan skala kecil sebanyak 12. Lalu ada jenis dan sumber data. Data dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diambil dari hasil menyebar kuesioner kepada responden perusahaan pertambangan. Data bersumber dari jawaban responden dalam kuesioner yang telah disebar ke 102 responden, di mana sebanyak 60 perusahaan pertambangan skala besar, 30 perusahaan pertambangan skala menengah, dan 12 perusahaan pertambangan skala kecil. Lalu teknik pengolahan datanya, setelah mendapatkan data yang diperoleh dari kuesioner, selanjutnya perlu dilakukan pengolahan data dengan 4 tahap, yaitu pengkodean data dan data entry, mengedit data, dan transformasi data. Adapun tahapan-tahapan pengelolaan data sebagai berikut. Yang pertama, pengkodean data dan data entry. Tahap ini dilakukan dengan cara memberikan nomor pada tanggapan dari responden yang kemudian diinput ke dalam database disebut data entry. Kedua, mengedit data. Tahap ini berhubungan dengan menemukan dan memperbaiki data yang tidak logis, bagian yang hilang, tidak konsisten, atau tidak sah dalam respon yang diberikan oleh responden. Ketiga, transformasi data. Tahap ini yaitu proses perubahan representasi numerik awal dari nilai kuantitatif menjadi nilai yang lain. Secara khusus, data diubah untuk menghindari masalah dalam tahap proses analisis data. Lalu di sini ada teknik analisis datanya. Analisis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, terutama tanggapan yang diterima dianalisis dan kuesioner yang belum diisi dikeluarkan jika ditemukan tidak membahas masalah yang ingin dianalisis oleh penelitian. Selanjutnya, kuesioner diberi kode dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak SPSS untuk memeriksa nilai yang hilang. PLS-SEM kemudian digunakan untuk memodelkan hipotesis yang diajukan. PLS-SEM digunakan karena kemampuannya untuk menangani banyak model dan kekuatan prediktifnya. Penggunaan PLS-SEM juga lebih dipengaruhi oleh desain penelitian, penjelasan yang digunakan untuk penelitian ini karena penelitian ini berusaha menjelaskan dan tidak hanya mendeskripsikan. Penggunaan PLS-SEM lebih tepat karena kemampuannya menangani model reflektif dan formatif. Mungkin sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yani Fitriani. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada perusahaan pertambangan yang sudah dijadikan sampel. Sebanyak 204 responden dari perusahaan pertambangan ini dipilih secara acak untuk penelitian ini dan kuesioner dibagikan kepada mereka. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari 3 daerah yang terkenal pertambangan. Secara khusus, data dikumpulkan dari wilayah Barat, Barat Utara, dan Ashanti. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Desain penelitian. Penyelidikan menggunakan desain studi penjelasan untuk dapat menjelaskan sifat hubungan antara praktik manajemen rantai pasokan hijau dan kinerja berkelanjutan. Oleh karena itu, ini menginformasikan pilihan desain penelitian yang digunakan untuk penyelidikan. Lalu selanjutnya ada peserta dan prosedur.
Sebelum melakukan pengumpulan data utama, dilakukan pretest instrumen pengumpulan data di acara untuk menguji reliabilitas instrumen. Dites mengumpulkan data dari kantor perusahaan dari beberapa perusahaan pertambangan. Hal ini memastikan bahwa instrumen cukup dipahami oleh responden. Secara keseluruhan, 30 responden dari perusahaan pertambangan dari kantor perusahaan di Accra terlibat dalam pretest. Studi ini menghindari bias melalui penggunaan bias metode umum. Ini diukur dengan menggunakan collinearity statistik atau VIF lebih besar sama dengan 5. Karena model reflektif rentan terhadap bias dan kesalahan, penting untuk menganalisis uji statistik kolinearitas dan melaporkan statistik yang sama dengan pada kolinearitas. Studi ini menargetkan 413 perusahaan pertambangan di Ghana. Kerangka sampel dikelompokkan ke dalam perusahaan pertambangan terdaftar 108 dan tidak terdaftar di Ghana. Selanjutnya dikelompokkan ke dalam berbagai bentuk perusahaan pertambangan, yaitu pertambangan skala besar, perusahaan pertambangan skala menengah, dan perusahaan pertambangan skala kecil. Lalu selanjutnya ada pengukuran. Praktik manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan diukur menggunakan 4 konstruksi. Kemitraan pasokan strategi, pengelolaan lingkungan internal, praktik ekoinovasi, dan praktik akhir masa pakai. Konstruksi ini digunakan karena dianggap paling dapat diterapkan pada sektor pertambangan. Secara keseluruhan, 5 item skala Likert digunakan untuk mengukur keempat konstruksi dengan opsi respon di mana 1 mewakili atau tidak sama sekali dan 5 untuk sebagian besar. Konstruksi yang digunakan untuk mengukur praktik rantai pasokan hijau mencatat Cronbach alpha masing-masing 0,781, 0,892, 0,724, dan 0,709. Untuk kemitraan pemasok strategi, praktik manajemen lingkungan internal, praktik akhir masa pakai, dan praktik eko-inovatif. Lalu ada analisis data. Analisis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Terutama tahapan yang diterima dianalisis dan kuesioner yang belum diisi dikeluarkan jika ditemukan tidak membahas masalah yang ingin dianalisis oleh peneliti. Selanjutnya, kuesioner diberi kode dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak SPSS untuk memeriksa nilai hilang. PLS SEM kemudian digunakan untuk memodelkan hipotesis yang diajukan. Penggunaan PLS SEM juga lebih dipengaruhi oleh desain penelitian penjelasan yang digunakan untuk penelitian ini. Karena penelitian ini berusaha menjelaskan dan tidak hanya mendeskripsikan, penggunaan PLS SEM lebih tepat karena kemampuannya menangani model reflektif dan formatif. Lalu selanjutnya ada temuan. Pada tabel 1 menyajikan hasil kriteria kualitas yang digunakan dalam menilai model. Angka alfa Cronbach menunjukkan bahwa dari semua variabel yang dipertimbangkan, inovasi lingkungan dan praktik akhir kehidupan mencatat bahwa angka di bawah 0,7 tepat masing-masing berada dalam ambang 0,642 dan 0,684. Oleh karena itu, keandalan konstruksi dinilai sangat andal seperti yang direkomendasikan oleh Panlan pada tahun 2021. Yang menunjukkan bahwa nilai keandalan di atas 0,6 dianggap sangat andal dan dapat diterima. Keandalan komposit untuk semua konstruksi berada di atas 0,7. Rata-rata variance extracted untuk semua konstruksi juga di atas 0,5. Penilaian kualitas menunjukkan bahwa model tersebut dianggap sesuai untuk penelitian. Selanjutnya, validitas diskriminan variabel juga dinilai. Lalu pada tabel 2, menyajikan validitas diskriminan menggunakan kriteria Foumel-Likert. Hasil menentukan adanya validitas diskriminan antara semua konstruk, kriteria kualitas dan hasil validitas diskriminan menegaskan bahwa model tersebut sesuai untuk dianalisis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desti. Baik, selanjutnya. Pada gambar 2 menyajikan model struktural yang dikembangkan untuk memprediksi pengaruh praktik rantai pasokan hijau perusahaan pertambangan terhadap kinerja keberlanjutan.
menunjukkan bahwa prediktor menjelaskan 68,4%, 72%, dan 59,1% kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial masing-masing. Selanjutnya, bobot masing-masing koefisien jalur juga dinilai. Pengelolaan lingkungan internal mencatat beban jalur tertinggi masing-masing sebesar 0,435 dan 0,37 untuk kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sebaiknya, praktik akhir masa pakai mencatat pemuatan jalur tertinggi untuk kinerja ekonomi sebesar 0,457. Praktik ekoinovasi mencatat pemuatan jalur tertinggi kedua masing-masing 0,303 dan 0,398 untuk kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi. Untuk memeriksa pentingnya pemuatan jalur, next. Tabel 3 menyajikan hasil bootstrap. Hasil menunjukkan bahwa praktik iko-inovatif secara signifikan memprediksi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan pertambangan di Ghana 0,00 dan 0,000 dan 0,012 masing-masing, yang menegaskan H4. Praktik akhir masa pakai juga mencatat efek signifikan pada kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang juga menegaskan H2. Namun praktik pengelolaan lingkungan internal mencatat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lingkungan dan sosial, namun tidak signifikan dalam memprediksi kinerja ekonomi. H3 karena itu tidak dapat diterima secara keseluruhan. Demikian pula kemitraan pemasok strategi signifikan dalam memprediksi kinerja ekonomi dan sosial, tetapi tidak signifikan dalam memprediksi kinerja lingkungan. H1 tidak dapat diterima secara keseluruhan. Untuk menegaskan pentingnya efek prediksi, praktik rantai pasokan hijau pada kinerja keberlanjutan, ukuran efek, dan serta relevansi prediksi model. Ukuran efek seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa praktik iko-inovatif mencatat ukuran efek menengah untuk kinerja ekonomi dan lingkungan 0,190 dan 0,124, dan ukuran efek lemah untuk kinerja sosial 0,030. Praktik akhir masa pakai juga mencatat ukuran efek sedang 0,257 untuk kinerja ekonomi, dan lemah ukuran efek untuk kinerja lingkungan dan sosial 0,048 dan 0,41. Dalam memprediksi kinerja ekonomi, pengelolaan lingkungan internal mencatat ukuran efek menengah untuk kinerja lingkungan dan sosial 0,253 dan 0,175. Kemitraan pemasok strategis juga mencatat efek yang lemah ukuran untuk ketiga indikator kinerja keberlanjutan sebesar 0,040 dan 0,016 dan 0,024. Ini menegaskan bahwa kemitraan pemasok strategi sebagai praktik rantai pasokan hijau bukanlah prediktor dari ketiga ukuran kinerja berkelanjutan karena mencatat ukuran efek yang lemah di ketiganya. Selanjutnya, bagian diskusi. Studi ini memberikan bukti empiris tentang praktik rantai pasokan hijau, mana yang dapat mempengaruhi 3 indikator kinerja keberlanjutan. Dengan tekanan yang meningkat pada perusahaan pertambangan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Penelitian ini dapat mengatasi praktik rantai pasokan hijau mana yang mempengaruhi kinerja keberlanjutan perusahaan pertambangan. Analisis industri menunjukkan bahwa ketika perusahaan pertambangan terlibat dalam praktik eko-inovasi seperti menggunakan input ramah lingkungan, mendaur ulang input internal, dan efisien dengan jumlah input yang digunakan. Kemudian kemungkinan besar akan mencatat peningkatan yang signifikan dalam sosial, ekonomi, dan kinerja lingkungan.
Untuk penggunaan praktik akhir masa pakai yang juga disebut sebagai logistik terbalik, jika perusahaan pertambangan dapat memulihkan badan air ke kondisi sebelum penambangan. Kemudian, besar akan berkontribusi pada ketiga ukuran kinerja keberlanjutan. Oleh karena itu, ini menegaskan tekad pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan yang merusak badan air dihentikan, karena sebagian besar perusahaan pertambangan tidak dapat memulihkan keadaan badan air setelah kegiatan penambangan mereka. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun praktik pengelolaan lingkungan internal perusahaan pertambangan berkontribusi terhadap mencapai kinerja lingkungan dan sosial, hal yang sama tidak dapat dilaporkan pada kinerja ekonomi. Ini berarti bahwa kinerja ekonomi menderita ketika perusahaan pertambangan mempromosikan pengelolaan lingkungan internal sehingga mengurangi keuntungan perusahaan pertambangan. Namun perusahaan tersebut dapat memenuhi target sosial dan lingkungan mereka. Meskipun pencapaian tersebut tidak berkontribusi langsung pada keuntungan, melainkan berusaha untuk meningkatkan citra perusahaan dari perusahaan tersebut, dan dengan demikian mengurangi kemungkinan serangan yang mungkin dilakukan oleh anggota masyarakat lokal terhadap perusahaan tersebut. Implikasi dan rekomendasi teoritis. Implikasi praktis, perusahaan pertambangan yang ingin mempromosikan ketiga ukuran kinerja berkelanjutan secara harus inovatif lingkungan dan mempraktekkan logistik terbaik. Praktik-praktik ini memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari perusahaan pertambangan. Namun perusahaan pertambangan yang berusaha untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial lebih baik mempromosikan pengelolaan lingkungan internal. Kedua, implikasi kebijakan. Temuan penelitian juga menyarankan bahwa perusahaan pertambangan harus memasukkan kontrak kinerja lingkungan ketika mengembangkan kemitraan pemasok strategis. Selanjutnya, upaya harus dilakukan untuk mengatasi kinerja ekonomi ketika mempromosikan lingkungan internal. Praktik manajemen mental ini akan memastikan bahwa semua aspek kinerja berkelanjutan ditangani dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, implikasi untuk studi masa depan. Studi di masa depan dapat berfokus pada pengenalan variabel ketiga, yaitu adanya tekanan institusional untuk mengetahui apakah perusahaan pertambangan pada rantai pemasok hijau praktik mereka sendiri atau dipaksa untuk melakukannya. Dan untuk kesimpulannya, studi ini berusaha untuk menjawab kekhawatiran praktik rantai pasokan hijau dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Studi dengan demikian menegaskan bahwa ketika perusahaan mempraktekkan eco-inovatif dan end of life, mereka dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan secara keseluruhan. Namun kinerja lingkungan dan sosial dicapai hanya ketika perusahaan terlibat dalam manajemen lingkungan internal. Demikian juga perusahaan dapat mencapai kinerja ekonomi dan sosial ketika mereka menjalin kemitraan strategis dengan pemasok mereka. Temuan oleh karena itu menambah literatur yang ada tentang pentingnya prediksi mempraktekkan rantai pasokan hijau pada kinerja yang berkelanjutan. Karena penelitian ini hanya berfokus pada 4 praktik rantai pasokan hijau. Dan untuk sarannya, temuan penelitian juga menyarankan bahwa perusahaan pertambangan harus memasukkan kontrak kinerja lingkungan ketika mengembangkan kemitraan pemasok strategis. Selanjutnya, upaya harus dilakukan untuk mengatasi kinerja ekonomi ketika mempromosikan praktik pengelolaan lingkungan internal. Ini akan memastikan bahwa semua aspek kinerja yang berkelanjutan ditangani dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.